Kami memilih tidak berpartisipasi dalam perlombaan status. Silahkan yang mau berlomba, saya tidak. Terserah orang-orang mengakui saya atau tidak. Terserah orang-orang meninggikan saya atau merendahkan saya. Aku akan menikmati hidupku apa adanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, yuk kita lanjutkan ya belajar kita, ngaji kita. Apa sih yang membuat orang cemas? Dependensi. Dependensi itu ketergantungan kita pada pendapat orang lain. Ketika dipuji orang, kita merasa semakin berharga. Dicaci orang, kita merasa jatuh. Ya memang manusia itu makhluk sosial. Kita tidak pernah bisa lepas sama sekali dari masyarakat, termasuk komentar-komentarnya, termasuk pujiannya atau kritiknya. Tapi kata Debatan, dalam masyarakat modern banyak orang yang kecanduan, ketergantungan kepada masyarakat dalam bentuk komentar, dalam bentuk validasi. Kita baru merasa baik-baik saja kalau komentarnya orang juga baik-baik saja. Kita merasa bernilai kalau yang kita lakukan tidak dikritik orang, bahkan dipuji orang. Ini namanya dependensi. Ya wajar sih ya, dipuji orang itu seneng. Kemudian dikritik orang kita gelisah, itu manusiawi. Tapi kalau berlebihan jadi negatif. Kalau kita sampai level ketergantungan, itu akan memberatkan kita sendiri. Ya sama seperti saya bilang tadi loh, bikin posting saja itu setiap 30 menit sekali kita tengok. Yang komen kok cuma 2 ya. Terus besok ditengok lagi, masih 2 saja. Jangan-jangan error ini. Terus yang disalahkan Instagramnya, yang disalahkan Twitternya. Padahal memang tidak ada yang komentar, kita dianggap siapa. Jadi beda dengan yang centang biru, yang namanya besar, yang dikenal itu baru muncul sebentar sudah ratusan ribuan yang nge-like, yang komen juga banyak. Itu yang membuat terus kita merasa kecil. Siapalah saya pak, follower saya cuma 20, itu pun beli. Ya. Oke. Nah, kamu merasa kecil di hadapan yang besar-besar. Kenapa bisa begitu? Kok sesedih itu kamu? Karena dependensi. Kita mengalami ketergantungan, apalagi hari ini era pencitraan besar-besaran dalam hidup. Apa sih negatifnya dependensi? Orang yang terlalu tergantung dependensi, akhirnya apa? Identitasnya rapuh, dia mudah goyang. Melakukan apa saja, nunggu validasi sosial. Kita tahu saya itu cocoknya ini loh Pak, tapi begitu temannya komentar, enggak, kamu cocoknya begitu, terus kita goncang. Secara identitas rapuh. Yang kedua, kehilangan otonomi batin. Kita seperti membuang diri kita sendiri demi orang lain. Sebenarnya saya tidak ingin ngaji filsafat sih Pak, tapi teman saya loh ngajak ngaji terus misalnya.
Kalau tidak ngaji saya dianggap bukan generasi masa kini, bukan generasi ideal, bukan gitu. Ya terpaksa saya ikut. Itu kita sedang membuang diri kita demi orang lain. Kehilangan otonomi. Saya tahu sebagian besar di sini yang kuliah merasa salah jurusan. Ya Pak, saya kok dulu ambil jurusan itu ya Pak, mbok coba ganti jurusan. Itu banyak yang begitu. Kenapa sih kemarin kok salah jurusan? Karena kalian terlalu banyak mendengarkan keluar, tidak menanyakan ke dalam. Temanmu yang sana, saya kedokteran, yang sini saya itu. Saya sebenarnya ingin kedokteran Pak, tapi kok malah jadinya filsafat Pak, gitu. Tidak diterima Pak saya di kedokteran. Terus kamu terpaksa, loh kok tiba-tiba filsafat, apa filsafat pilihanmu? Sebenarnya enggak sih Pak, saya pengen ini, pengen itu, tapi kata teman saya nih, kalau sudah begitu berarti dependensi tadi. Oke, sekarang mulai dicek ya, berapa banyak pilihan hidup kita itu sebenarnya bukan pilihan kita, tapi dipilihkan. Rasanya seperti kita yang memutuskan, tapi sebenarnya orang lain yang memutuskan untuk kita. Berarti ada aspek dependensi ini. Kebahagiaan kita gantungkan keluar. Termasuk status anxiety tadi. Kita melihat orang lain kaya, orang lain sukses, punya jabatan, kita merasa disitulah bahagia kita. Yang ketiga, ya masyarakat terus jadi penentu moralitas. Masyarakat lewat tren, lewat media, lewat budaya terus jadi yang ngatur hidup kita. Ini ya masalah-masalah status anxiety yang jadi akarnya. Diingat-ingat tadi berarti ada dependensi, ada snowberry, ada expectation, dan ada lovelessness, tidak dicintai. Nah sekarang solusinya, kita mulai masuk ke gimana Pak meredakan kalau sudah terlanjur begitu. Ini mulai di bab terakhir di bukunya Line the Button tadi. Yang pertama, filsafat solusinya ternyata. Ya, makanya lumayan kalian sudah ada di jalur yang benar berarti. Di filsafat. Jadi filsafat bisa jadi sumber ketenangan ketika kita gelisah terhadap status sosial, penilaian orang lain, dan tekanan-tekanan untuk berhasil. Tuh, ya kalau pakai bahasa saya, ya paling enggak filsafat bisa membuatmu bingung, ruwet, mikir terus enggak mikir status anxiety lagi. Enggak paham-paham saya Pak, gitu terus mikir. Tapi kalau di debatan ada 3 jalur yang membuat filsafat bisa meredakan status anxiety. Yang pertama apa? Banyak pikiran-pikiran para filosof yang menganjurkan kita keluar dari jebakan opini publik. Socrates, Epictetus dari tradisi Stoik itu kan mengajarkan bahwa kesejatian kita itu tidak karena komentarnya orang, tapi karena kebenaran, karena kebajikan, konsistensi kita. Ini banyak filosof-filosof yang mengajarkan ini. Yang jelas filsafat mengajarkan kita untuk kritis. Oh ini penting. Kalau sekedar iri, sekedar dengki, sekedar ingin niru orang lain, apalagi terjebak komentarnya orang, apalagi hanya ikut arus saja, yang lain ke utara, yang lain ke selatan,
berarti kita tidak kritis. Nah, filsafat masuk ke sisi kritis ini menawarkan obat bagi kecemasan kita. Yang kedua, di antara yang ditawarkan oleh filsafat adalah mindset, cara pandang. Filsafat menegaskan bahwa yang disebut sukses, yang disebut bahagia, yang disebut berhasil itu tidak selalu persis sama seperti yang dipersepsi oleh orang-orang di tengah masyarakat. Misalnya, Epikuros, dulu pernah kita bahas itu, yang menegaskan bahwa bahagia itu bukan karena status kok, tapi karena 3 hal. Persahabatan, hidup yang sederhana, bebas dari rasa takut. Statusnya tinggi, tapi tidak punya teman, itu pahit. Statusnya tinggi, hidup mewah-mewahan, bingung sendiri menghabiskan uangnya, stres sendiri dengan kekayaannya, ya tidak bahagia. Statusnya tinggi, tapi tiap hari takut. Takut ketahuan orang, takut KPK ngerti, takut petugas. Itu pasti tidak bahagia. Jadi filsafat menunjukkan ini loh yang oleh masyarakat kadang dianggap standar, sebenarnya tidak. Cara pandang kita bisa diganti. Tanpa kaya, tanpa tenar pun kita bisa bahagia. Tanpa punya jabatan pun kita bisa bahagia. Besok mungkin kalian membuktikan ya. Hari-hari ini kalian yang merasa tidak banyak duit itu mungkin lebih banyak ketawanya dibandingkan besok sudah punya pekerjaan, sudah punya kesibukan ini itu. Mungkin ketawa saja tidak sempat. Pagi kerja, pulang sore sampai di rumah capek, tidur, pagi balik lagi kantor tiap hari. Nah, jadi sukses tidak sukses, berhasil tidak berhasil, itu lebih banyak berhubungan dengan cara pandang. Filsafat mengajarkan kita bagaimana menata mindset, cara pandang. Yang ketiga, filsafat mengajarkan kita, menunjukkan pada kita banyak di tengah masyarakat itu nilai-nilai yang palsu. Dianggapnya baik padahal tidak, dianggapnya ideal padahal tidak. Jadi di situ dicontohkan Montaigne, dulu pernah kita bahas ya, filosof yang menunjukkan bahwa manusia itu hakikatnya lemah. Dan mengherankan kalau orang mengukur keberhasilan itu keberhasilan duniawi. Justru manusia akan bahagia kalau bisa menaklukkan dunia, bukan tertimbun oleh dunia. Ini filsafat yang bisa masuk mengkritik seperti itu. Baik, ini ya berarti kalian paling tidak yang sudah ngaji filsafat punya jalan ya untuk mengatasi stresmu. Jadi ya paling tidak, meskipun besok tidak kaya, tapi kamu sudah punya alasan kalau ditanya orang kenapa tidak kaya. Itu kan maunya filsafat begitu. Baik, yang pertama. Yang kedua, ini tadi yang saya sebut berhubungan dengan seni. Selain filsafat, yang bisa membebaskan kita dari kecemasan status itu seni. Coba ya kita lihat. Sebenarnya ya sebelum ke 3 cara bagaimana seni meredakan status anxiety ini, jadi memang di balik seni itu ada salah satu daya yang melegakan, menyamankan hidup, namanya daya katarsis. Jadi daya katarsis ini salah satu fungsi dan peran yang bisa dimainkan oleh seni dalam hidup kita. Seperti kalau teman-teman mendengarkan lagu misalnya.
Itu meskipun hutangnya banyak, tapi dengerin lagu itu ya rasanya melayang saja, rasanya asik saja. Itu daya katarsis. Meskipun tugas dari dosen tidak selesai-selesai, tapi begitu nonton drama Korea, lupa sudah yang tadi tidak selesai. Itu istimewanya seni. Makanya di antara obatnya hati kalau dalam agama itu apa? Membaca Al-Quran. Ada unsur seninya. Dengarkan orang ngaji, ada unsur seninya. Nah, kita yang menariknya seni ya, termasuk nanti banyak dibahas itu di buku Filsafat Seni Islam. Nah, kalau di Align the Button setidaknya ada 3 jalur bagaimana seni bisa meredakan status anxiety. Yang pertama, senilah nanti yang bisa menegaskan bahwa mulia itu tidak hanya kaya atau jabatan. Banyak karya seni yang menggambarkan orang miskin, pekerja kasar, wajah-wajah dari desa, itu rasanya jadi indah. Kalian sering ya nonton gambar pemandangan, luas pemandangan desa itu, terus ada orang bawa cangkul ke sawah, itu kan rasanya indah ya, menarik. Padahal yang bawa cangkul sendiri sambil mikir ini besok utangnya gimana gitu. Tapi kan seni bisa mengangkatnya secara indah. Ternyata bermartabat juga, gitu loh, manusiawi juga. Sementara kalau di tengah masyarakat tadi kan yang tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, seolah-olah terpinggirkan. Lukisan-lukisan ya, kalau di situ ada Van Gogh, Rembrandt yang menangkap keagungan dalam penderitaan manusia. Jadi ternyata penderitaan itu sampai level tertentu, dari sudut pandang tertentu, indah. Jadi seni memberi tempat dalam sejarah bagi mereka yang dilupakan oleh sistem status sosial tadi. Ya, kalau di hotel tidak bisa masuk yang lemah-lemah, kalau di tempat-tempat mewah tidak bisa masuk. Bahkan di mall pun kalian masuk terus mesti dipeliriki sama yang nunggu. Ini mesti tidak buat duit ini, mesti cuma nonton-nonton. Ini kan begitu. Tapi dalam seni dia diakomodir, dia bisa masuk. Bahkan biasanya ya tokoh-tokohnya, jagonya itu ya diambil dari kalangan bawah, nanti salah satunya jadi orang hebat, kan banyak cerita-cerita seperti itu. Lukisan-lukisan itu juga banyak orang-orang biasa yang dilukis. Jadi seni bisa mengangkat martabatnya orang biasa. Sementara di tengah masyarakat konkret, orang biasa direndahkan, dianggap tidak level sama yang kaya dan yang punya jabatan. Yang kedua, senilah yang bisa menunjukkan betapa absurdnya pencapaian-pencapaian sosial itu. Banyak cerita-cerita sastra, teater, Shakespeare, Tolstoy yang menunjukkan bahwa status sosial itu ternyata bisa merusak, rapuh, palsu, bahkan bisa tragis. Coba baca novel-novel itu kan banyak itu yang isinya menertawakan orang-orang kaya, orang-orang berjabatan yang hidupnya mewah, megah. Nah, terus kita diarahkan untuk mengagumi hidup biasa. Justru pahlawan muncul dari kalangan orang-orang biasa. Nah, ini seni yang bisa begitu. Dia jadi katarsis mindset yang beku di tengah masyarakat. Dia menunjukkan cara berpikir yang berbeda. Yang ketiga, seni membantu kita untuk tidak sendirian. Secara keberadaannya seni, mungkin isinya bahkan kehadirannya itu bisa jadi teman. Kalau kita misalnya baca novel, baca puisi atau baca apa, itu bisa jadi
jalan kita untuk meringankan penderitaan. Atau kalau novel-novel yang cerita-cerita orang menderita, film dan lain sebagainya, kita sadar, aku tidak sendirian. Banyak orang yang seperti itu. Oh, di cerita-cerita banyak. Nah, ini meringankan kita. Memberi, kalau istilahnya ya, validasi emosional. Yang kita rasakan itu sah. Wong kita manusia. Semoga teman-teman di sini termasuk yang masih punya jalur seni untuk jadi katarsis hidupnya. Apa saja. Musik bisa, tapi kalau yang nganggap musik haram ya mungkin sastra bisa. Kalau yang nganggap banyak jalurnya seni, tidak hanya satu kok. Oke ya. Tapi jangan hidup tanpa variabel estetik, termasuk seni. Kenapa? Tadi saya jelaskan sekilas ya di pengantar tadi, bahwa keindahan itu sebagai nilai sering digambarkan orang sebagai penyempurna, puncaknya nilai. Bahkan ada yang bilang termasuk nilai agama itu puncaknya estetika, berhubungan dengan rasa. Beragama itu kan isinya tatanan, aturan untuk kita hidup di muka bumi ini. Kenapa sih hidup ini harus ditata, harus diatur? Biar kita yang hidup di dalamnya nyaman, bisa menikmati dan merasakannya. Loh, unsur nikmat, unsur rasa, unsur kenyamanan itu ranahnya adalah estetika. Orang yang sudah nyampe level estetik, dia tidak hanya bisa menjalankan agama, tapi juga bisa menikmati agama. Kita tidak hanya menjalankan sholat, tapi bisa menikmati sholat. Kapan kita bisa menikmati sholat? Kalau kita bisa menemukan indahnya sholat. Kapan kita bisa menikmati puasa? Kalau kita bisa menemukan indahnya puasa. Indah tidak hanya material ya, indah itu bisa mental, bisa spiritual. Nah, makanya semoga itu ya, paling tidak unsur seni dalam hidup kita itu penting untuk melembutkan hati. Jadi kebenaran dan kebaikan tanpa unsur keindahan, ya dia kekurangan unsur kelembutan. Jadinya keras, kasar. Nah, ketika tiga ini jadi satu, ya benar, ya baik dan indah, sampailah kita pada puncak dan keutuhan nilai. Baik, jadi ini yang dimaksud art, seni. Bahkan di Alain de Botton lebih luas cara dia memaknai seni. Kata dia begini, obat mujarab untuk mengatasi kecemasan kita akan status kita yang rendah di masyarakat adalah bepergian, touring, jalan-jalan. Baik secara harfiah maupun kiasan, kata dia. Nah, itu makanya yang saya agak ini kan sebenarnya masa liburan, kok yang ngaji banyak. Apa ndak jalan-jalan teman-teman ini? Jadi jalan-jalanlah. Jalan-jalan itu ya ndak sekedar jalan. Maksudnya apa? Kata dia, dengan melihat karya seni di ruang-ruang raksasa dunia. Temukan keindahan di sekelilingmu. Biar kamu sadar bahwa hidup itu tidak hanya tentang itu-itu saja, tidak hanya tentang perlombaan, kekayaan, rebutan jabatan. Dunia ini tidak sesempit itu. Jadi tidak hanya tentang kerja mencari uang, mengumpulkan harta, mencari jabatan, tugas makalah, dan lain sebagainya.
Masih luas dunia ini. Ada banyak ruang raksasa yang indah. Coba kalian, tidak jauh-jauh, keluar saja dari kamar kosmu, dari rumahmu. Kalau situasi terang, lihatlah ke langit saja. Lihat ke langit, lihat saja, kata Imam Ghazali ini di kitabnya beliau. Jadi mendongaklah, lihat birunya langit saja dengan sedikit mendung yang berarak berjalan. Itu loh, hati sudah tentram. Rasa kita kecil di bawah alam semesta ini itu menenangkan hati kita. Yo, kalau masih ada kendaraan bisa digenjot sedikit ke Parangtritis sana, lihat pantai. Tidak apa-apa, nonton saja. Loh, lihat lautnya saja, itu hati tentram. Itu yang dimaksud ruang-ruang raksasa, ruang seni di dunia ini. Nah, ini obat mujarabnya itu. Kalau kalian stres, sumpek apa, keluarlah, bepergianlah, healinglah. Kalau tidak punya biaya, ya seperti tadi ya, keluar rumah saja, keluar kamar kos saja sambil lihat sekelilingmu, itu ada banyak keindahan. Baik, itu yang kedua ya, art, seni. Yang ketiga, ini semoga kalian tidak protes. Ternyata obat ketiga adalah politik. Beda ya, ternyata kamu gak membayangkan, ternyata politik bisa jadi obat dari kecemasan status. Ada 3 cara politik itu bisa membantu kita, menegaskan kita. Yang pertama, politik menyadarkan kita bahwa sistem struktur masyarakat yang menggelisahkan kita tadi itu buatannya manusia. Tadi kan kita merasa rendah diri karena gagal naik status. Tapi begitu sadar kita, oh iya ya, ini politik sih. Urusan status tinggi, status rendah itu bukan kodrat, tapi kekuasaan, kebijaksanaan, dan keputusan. Jadi ini tidak serta-merta salahku sebagai pribadi. Bisa saja karena kebijakan yang diambil pemerintah tidak pas, tidak cocok. Ya. Jadi politik setidaknya menyadarkan kita ini, oh iya ya memang manusia yang bikin. Jadi politik akan mengajarkan kita, mungkin bukan kamu yang gagal, tapi sistemnya yang tidak adil. Ini pelajaran dari politik. Itu kan ringan kita. Kalau tadi kan kita menyalahkan diri kita sepenuhnya, bahwa saya itu lemah, saya itu jelek. Nah, ini politik menyadarkan kita. Saya coba dicek lagi. Jangan-jangan bukan kamu yang lemah, tapi sistemnya saja yang rusak. Tatanannya yang tidak adil. Baik, yang kedua, politik tertentu. Seperti di Indonesia ini ada demokrasi. Ini bisa jadi obat yang menyadarkan kita bahwa kita semua ini sebenarnya setara. Jadi siapapun warga negara, di mata hukum itu sama. Jadi kita sama-sama warga negara. Nah, nanti ini kesadaran kedua. Di politik bisa menyadari, oh iya ya, saya kok nganggap orang lebih kaya, lebih mulia. Enggak, kita di negara ini masing-masing punya peran kok. Dengan pejabat ya kita beda fungsi, beda peran, tapi tidak berarti kemudian beda martabat. Secara martabat kita sama-sama manusia. Nah, ini politik menyadarkan kita. Kemudian politik juga setelah dari kesadaran-kesadaran tadi, ketika kita merasa tidak adil kemudian ingin berjuang membebaskan diri dari ketidakadilan itu, ya jalannya lagi-lagi lewat jalur politik.
Jadi politik memungkinkan kita melawan sistem status yang menindas. Tidak sekedar menyerah atau menyalahkan diri sendiri. Kalau ini memang sistem yang tidak adil, berarti tidak sepenuhnya salah saya. Sekarang saatnya berjuang untuk mengubah sistem. Nah, ini caranya jalur politik bisa meredakan kecemasan kita. Jadi ternyata saya bukan pecundang. Sekarang saya pejuang, memperjuangkan keadilan dari sistem tadi. Baik ya, terserah nanti teman-teman lebih enak ngambil jalur mana, filsafat, seni, apa politik. Ada jalur keempat. Nah, kalau ini otomatis ya, agama. Agama pasti ada banyak ajarannya yang bisa membantu kita mengatasi kecemasan-kecemasan karena status. Yang pertama misalnya, agama mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Kalau di bukunya The Button ini judul babnya Christianity, mungkin karena dia. Sebenarnya maksudnya agama. Alain The Button ini ngakunya dia ateis. Tapi menarik, meskipun dia tidak beragama, dia melihat banyak sekali unsur-unsur agama yang penting dalam hidup manusia. Jadi agama itu sangat kontributif. Jadi dia sendiri mendeklarasikan diri ateis, tapi dia melihat agama itu ternyata perannya besar, fungsinya banyak untuk hidup ini. Nah, kita doakan dapat hidayah ya. Biasanya begitu kalau pengajian-pengajian itu terus ditambahi itu. Jadi yang pertama, dengan agama terus kita disadarkan enggak, setiap manusia setara di hadapan Tuhan. Kalau dalam Islam ya hierarkinya bukan hierarki kaya miskin, tapi takwa dan tidak takwa. Jangan iri dengan orang yang lebih kaya, lebih berjabatan. Irilah dengan orang yang lebih takwa. Karena ya manusia itu tidak bertingkat-tingkat kecuali dari aspek ketakwaannya. Yang kedua, agama kadang-kadang membalik hierarki. Justru di beberapa ajaran disebutkan orang yang terhina, orang miskin, orang yang mustad'afun justru lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Tuhan. Ini kan kebalikannya. Jadi kita tenang kan sekarang, aku kok tidak punya apa-apa, orang-orang kok kaya semua. Tapi tidak apa-apalah. Kalau secara agama berarti aku lebih dekat dengan Tuhan. Aku kok ditindas terus ini. Oh, menurut agama orang yang ditindas itu doanya makbul. Nah, saatnya berdoa misalnya. Nah, ini solusi yang ditawarkan oleh agama. Hierarkinya tidak yang sukses, yang kaya, tapi justru orang-orang yang dilemahkan, dizalimi, ditindas, itu disebut lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, agama juga mengajarkan pada kita bahwa hanya Tuhan yang berhak menilai manusia, bukan sesama manusia. Itu kalau disimbolkan dengan rapot, ya kita ini sesama siswa, tidak bisa saling ngisi rapotnya. Yang ngisi rapot kita Tuhan nanti. Jangan menghakimi. Nah, maka
Ini lebih menenangkan kita. Oh, berarti mana mulia, mana tidak mulia, mana yang bermartabat, mana tidak, itu yang bisa menetapkan ya Allah. Yang keempat, menawarkan cinta yang tanpa syarat. Jadi agama menawarkan cinta yang tanpa syarat pada semuanya. Manusia tidak harus membuktikan diri dulu, tidak harus sukses dulu, tidak harus berhasil dulu. Semuanya dicintai oleh Allah. Nah, ini solusi dari agama. Insya Allah teman-teman paham lah ya yang nomor 4 ini. Masih sulit, ada solusi ke-5. Bohemia. Ini mungkin teman-teman yang suka nongkrong mungkin suka yang ke-5 ini. Jadi bohemia itu satu gaya hidup yang menolak norma-norma sosial yang mainstream, memberi jalan pelarian dan tekanan status dalam masyarakat. Jadi bohemia itu contohnya seniman, penyair, filosof jalanan kalau di perdebatan ya. Filosof masjid nggak masuk. Pecinta kebebasan yang tidak hidup untuk mengejar status, tapi keaslian, kreativitas, kebebasan batin. Ini orang-orang yang tidak mau dijebak, ditelan oleh norma dan tekanan status di tengah masyarakat. Sebutannya kelompok bohemia. Nah, orang-orang bohemia ini gaya hidup mereka itu bisa jadi penawar kecemasan status. Kenapa begitu? Yang pertama, mereka menolak standar-standar konvensional. Mereka menolak anggapan bahwa uang, jabatan, reputasi itu ukuran keberhasilan. Mereka punya standar sendiri. Mereka lebih mengedepankan kejujuran, kebebasan, pencarian makna, dan kesetiaan pada hati nurani. Jadi hidupnya lebih merdeka. Ini kelompok bohemia. Mereka akan berkata, kami memilih tidak berpartisipasi dalam perlombaan status. Silahkan yang mau berlomba, saya tidak. Terserah orang-orang mengakui saya atau tidak. Terserah orang-orang meninggikan saya atau merendahkan saya. Aku akan menikmati hidupku apa adanya. Yang kedua, mereka menghargai hidup yang oleh orang banyak disebut gagal. Bagi kelompok bohemia ini, orang yang tidak punya jabatan tinggi tapi jujur apa adanya dalam hidupnya, menurut mereka lebih mulia daripada orang yang kaya raya tapi palsu. Jadi mereka akan menghargai siapapun yang merasa tidak cocok dengan norma sosial. Ada satu quote yang terkenal, better to be true to yourself in rags than false in riches. Lebih baik menjadi diri kita sendiri meskipun berbaju compang-camping daripada kaya raya tapi palsu. Palsu itu maksudnya tidak bisa jadi dirinya sendiri, disetir oleh tren-tren, dikendalikan oleh konsumsi-konsumsi dan lain sebagainya. Tidak bisa mewujudkan keinginannya sendiri, berarti masih palsu. Kelompok-kelompok bohemia ini kadang-kadang menciptakan komunitas tandingan. Jadi dengan tatanan norma yang berbeda dibandingkan yang ada di tengah masyarakat. Ya tadi loh, seniman, penyair, filosof jalanan, para pecinta kebebasan dan lain sebagainya.
Jadi teman-teman ada 5 tadi ya solusi. Silahkan dicari kalau ada yang sedang mengalami penyakit status anxiety ini, cari penawarnya di 5 aspek. Bohemia, agama, politik, seni atau filsafat. Filsafat kalian ngerti sedikit-sedikit. Seni saya yakin semuanya juga punya seni, kegemaran dan hobinya masing-masing. Politik sampai batas tertentu ya kita makhluk politik. Agama insya Allah yang hadir malam hari ini beragama. Dan bohemia, saya tidak tahu kalau yang bohemia ini ya, mungkin banyak penyair, sastrawan, filosof-filosof yang ingin bebas, merdeka, tanpa tekanan masyarakat. Jadi ini bab terakhir kalau di buku Status Anxiety. Ada beberapa quote yang menarik, yang menurut saya sebenarnya banyak sekali kata-kata menarik di sana, di buku itu. Tapi kita lihat ya, beberapa saja kita ambil malam hari ini. Kekayaan itu bukan sesuatu yang mutlak. Kekayaan itu relatif terhadap keinginan. Setiap kali kita mendambakan sesuatu yang tidak mampu kita beli, kita akan semakin miskin, berapapun sumber daya yang kita miliki. Dan setiap kali kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, kita dapat dianggap kaya, betapapun sedikitnya yang kita miliki. Ini sering disampaikan orang bahwa kaya tidak kaya itu hubungannya dengan keinginan. Uang kita cuma 10.000, tapi kita hanya ingin sebungkus nasi di angkringan yang 3.500. Kaya sudah kita, lebih uangnya. Nanti minumnya minta gratisan lah. Nah, tapi kita punya uang 1 juta. Yang kita inginkan HP yang harganya 7 juta. Miskin kita. Ya, jadi kaya atau tidak kaya itu tergantung keinginan. Berarti apa? Sekarang kalian boleh bilang saya sudah kaya Pak pulang dari ngaji ini. Caranya bukan nambah uang, tapi mengganti keinginan. Ini lanjutannya ini. Alain de Botton ini ngutip Rousseau. Ada 2 cara untuk membuat seseorang lebih kaya, kata Rousseau. Yang pertama, memberinya lebih banyak uang atau mengekang keinginannya. Nah, jadi kalau sampean tanya, Pak Faiz bisa enggak buat kita kaya? Bisa, cuma lewat jalur kedua. Kalau lewat jalur pertama saya enggak bisa. Jadi ngasih banyak uang, tapi ayo kita latihan mengekang keinginan. Baik, terakhir ini quote menurut saya juga menarik. Daripada berjuang untuk menjadi ikan yang lebih besar, kita mungkin bisa memfokuskan energi kita untuk menemukan kolam yang lebih kecil atau spesies yang lebih kecil untuk berenang bersama, sehingga ukuran tubuh kita sendiri tidak akan terlalu mengganggu. Kalau ini urusan kolam ya salahmu sendiri nyari kolam yang tidak kompatibel. Akhirnya kamu stres tiap hari. Coba nyari kolam yang lebih cocok. Ini tadi kan problem anxiety kan banyak berhubungan dengan masyarakat, kolam kita, circle kita. Kalau memang circle-nya sudah sangat toksik, meracuni kita dengan pikiran-pikiran negatif seperti kecemasan tadi, ya solusinya gampang, ganti kolam, ganti circle, biar kita tidak gelisah terus. Nyari kolam yang lebih cocok dengan kita, itu akan membuat kita lebih bahagia. Baik, saya kira itu ya.
teman-teman untuk malam hari ini tentang kecemasan status sosial. Paling tidak sekarang sudah mulai ngerti ya, kalau ada gejala-gejala itu teman-teman sudah tahu sumbernya dan tahu obat-obatnya, jalur-jalur untuk menyembuhkan diri. Paling tidak kalau masih sulit lewat agama, lewat seni dan lain sebagainya, jalur darurat lewat yang terakhir ini. Ganti circle. Kalau para sufi, mereka melakukan ini dengan cara apa? Uzlah, menjauh sebentar dari keramaian, biar tidak stuck, terjebak di circle yang toksik tadi.